Chapter 1121. Jiang Chen berangkat. Di dalam Moon God Palace, 3 sekte dan 6 gadis suci semuanya berkumpul. Jing Tianbo telah kembali ke istana bersama Jiang Chen. Para sekretaris terhormat, aku telah membawa Sir Shao bersamaku. Tuan Shao, tolong sampaikan salam kamu kepada sekte-sekte terhormat, Jing Tianbo mengindikasikan. Jiang Chen tersenyum dan berjalan maju. Dia menangkupkan kedua tangannya dalam memberi hormat dan sedikit membungkuk. Kultivator pengembara Shao Yuan menyapa sekte dan gadis suci sekte Dewa Bulan. Jiang Chen memiliki persepsi yang cukup untuk dicatat bahwa gadis-gadis yang terlihat lebih muda adalah gadis suci baru dari sekte Dewa Bulan. Sepintas lalu, matanya ditangkap dengan kuat oleh gadis di tengah. Meskipun wajahnya tidak memiliki banyak kemiripan dengan ayahnya, Jiang Chen yakin bahwa dia adalah saudara perempuannya karena temperamennya. Hatinya tergerak oleh wahyu, jejak kelembutan berkelip di matanya. Gadis muda yang dilihatnya tidak lain adalah Su Qingxuan. Kesan pertamanya terhadap Jiang Chen jauh lebih baik daripada kesan pertamanya tentang Pil King Jilang. Sebagai permulaan, pria muda itu tidak menyombongkan diri atau dengan cara yang manis. Tindakan dan kata-katanya terbuka dan lugas. Meskipun tatapannya yang sedikit kurang ajar, dan matanya tampak lebih lama dari biasanya, Su Qingxuan tidak merasakan ketidaksenonohan atau keburukan darinya. Bahkan, dia bahkan melihat secercah kelembutan berkelebat di matanya. Ini sedikit mengejutkan. Pria biasa akan berpura-pura tenang, bersemangat untuk pamer, mempengaruhi keterpencilan, bertindak sok, atau bahkan menatapnya dengan berani dengan nafsu terbuka. Namun, yang dia rasakan dari pemuda ini adalah sejenis kelembutan yang terasa hangat seperti sinar matahari. Untuk beberapa alasan, dia teringat akan kelembutan yang ditunjukkan ibunya ketika dengan lembut membelai pipinya. Kamu terlihat sangat muda, Sir Shao. Sekte senior memeriksa Jiang Chen kritis sejenak sebelum bertanya sambil tersenyum, jika rumor tidak menipu, aku mendengar bahwa kamu membuat cukup nama untuk diri sendiri selama acara Bounty Arena di Pilvire City. Petik 2. Tidak juga, aku hanya beruntung, itu saja. Satu-satunya alasan aku menonjol adalah karena para senior menyerahkan panggung mereka kepada seorang junior. Petik 2. Baik, kamu bukan budak atau sombong, dan kamu tidak membiarkan kesuksesan pergi ke kepala kamu. Aku dapat yakin bahwa kamu bukan orang normal dari sifat-sifat ini saja, Sir Shao. Petik 2. Kamu terlalu memujiku, sekte. Setelah berbasa-basi dan beberapa pertanyaan tentatif sambil minum teh, sekte senior akhirnya membahas topik utama. Aku telah mendengar bahwa Sir Shao adalah seorang jenius dalam Pil Dao, dan Pil King Blue Phoenix menganggap kamu sangat tinggi. Kami mengundang kamu hari ini, Sir Shao, dengan harapan kamu dapat membantu kami melihat apakah ada sesuatu yang menimpa pohon berharga Dewa Bulan kami. Selama beberapa tahun terakhir, pohon berharga Bulan Dewa telah kehilangan banyak daun dan tampak seperti menua karena alasan yang tidak diketahui. Petik 2. Jiang Chen meletakkan cangkir tehnya. Melihat adalah percaya. Tolong izinkan aku untuk melihat pohon berharga Dewa Bulan terlebih dahulu sebelum aku memberikan jawaban. Petik 2. Sekte itu mengagumi sikap pragmatisnya. Kepala sekolah senior secara pribadi memimpin jalan ke lokasi pohon berharga Dewa Bulan. Anehnya, pohon berharga Dewa Bulan lebih pendek dari pohon berharga sekte berharga pohon Rosi Daun. Di sisi lain, pohon berharga Bulan Dewa terasa lebih berharga daripada yang terakhir, baik dari segi kualitas atau peringkat. Pujian yang tidak direncanakan menyembur keluar saat Jiang Chen melihatnya. Pohon berharga Dewa Bulan adalah pohon besar yin murni tanpa paralel. Tidak mengherankan bahwa warisan sekte telah diturunkan begitu lama. Semuanya berkat pohon ini. Petik 2. Setelah pujian, Jiang Chen mulai bekerja dan mengitari pohon itu beberapa kali, melakukan inspeksi umum. Pil King Blue Phoenix dan yang lainnya telah melakukan hal yang sama sebelumnya, tetapi tidak ada sekte yang menghentikan Jiang Chen. Mereka hanya berdiri di samping dan mengamati tindakan Raja Pil erat dalam keheningan. Pengetahuan Jiang Chen jauh lebih kaya daripada raja-raja pil lainnya, dan hal-hal yang ia cari sangat banyak. Namun, ia tidak menemukan masalah dengan pohon itu terlepas dari semua inspeksinya. Tidak ada yang salah dengan udara, tanah, feng shui atau lingkungan di sekitarnya. Ini berarti bahwa ia hampir dapat mengecualikan semua faktor eksternal. Jiang Chen kemudian memeriksa pohon untuk faktor internal. Meskipun Moon God Precious Tree terlihat agak menurun,
ia tidak bisa menemukan tanda-tanda dari cincin pertumbuhan dan belalainya bahwa pohon itu mendekati akhir umurnya. Itu jelas masih di puncak kehidupan. Ini berarti bahwa dia dapat mengecualikan semua faktor internal dengan pasti. Jadi pohon berharga Moon God bahkan tidak mendekati akhir hidupnya. Jika itu bukan internal, maka itu harus eksternal. Tapi dia sudah menghilangkan sebagian besar faktor eksternal dari persamaan. Ini aneh. Jiang Chen mengerutkan kening di Moon God Precious Tree dan tenggelam dalam kebingungan. Dia tidak dapat menemukan faktor eksternal atau internal yang mungkin memengaruhi pohon secara negatif. Dia bahkan bertanya-tanya apakah seseorang telah merusak pohon itu dengan sengaja, tetapi sekali lagi dia tidak bisa menemukan tanda-tanda seperti itu di permukaannya. Pemeriksaan lebih dekat tidak menghasilkan petunjuk lain. Untuk sesaat, Jiang Chen bingung dengan masalah di depannya. Sebagian besar masalah jelas baginya pada pandangan pertama karena kekayaan pengetahuan yang dimilikinya, jadi ini adalah pertama kalinya ia tidak bisa segera mengidentifikasi masalah. Masalah Moon God Precious Tree harus disembunyikan dengan sangat baik. Sambil mendesah pelan, dia melangkah menjauh dari pohon dan berhenti di depan kerumunan Sekte Dewa Bulan. "Bagaimana?" tanya Sekte Senior itu dengan cemas. Jiang Chen berpikir sejenak sebelum menjawab. "Mungkin kamu akan berpikir bahwa ini adalah alasan untuk menutupi ketidakmampuan aku, Sekte Senior, tetapi aku dapat memberitahu kamu dengan pasti bahwa Moon God Precious Tree sendiri tidak menunjukkan tanda-tanda penuaan atau kerusakan. Masih dalam puncak kehidupan, sehingga untuk berbicara, aku telah mengeluarkan sebagian besar eksternal dari persamaan, jadi aku harus mengakui bahwa aku sedikit bingung sekarang." Petik 2. Meskipun dia tidak menemukan penyebab eksternal atau internal, pohon berharga bulan dewa memang kehilangan daun dan melemah. Itu fakta bahwa Jiang Chen tidak bisa mengabaikan. Tapi, Jiang Chen melambaikan tangannya. "Aku tahu, pohon berharga dewa bulan kehilangan daun dan entah bagaimana melemah. Pasti ada sesuatu yang menyebabkan ini. Namun, penyebab kemundurannya tersembunyi dengan baik dan bukan alasan biasa. Karenanya, aku ingin meminta masa tinggal yang lama dan mengamati pohon itu lebih lama. Apakah itu bisa diterima, Senior Sekretaris?" Petik 2. Sektmaster Senior merenung sejenak. Apapun keberatannya, Sir Shao tampaknya lebih dapat diandalkan daripada Pil King Jilang itu. Paling tidak, semua yang dikatakannya jelas dan jujur. Dia tidak membuang pernyataan membingungkan dan bermata-mata yang mencegah mereka dari memahami apa yang dia ungkapkan. Namun, Kepala Sekte Senior itu menjawab, "Dalam hal ini, kami akan memaksakan pada kamu untuk sementara waktu lebih lama, Sir Shao. Pohon berharga Dewa Bulan adalah harta totem kami. Jika kamu dapat menyelesaikan dilema kami bersedia membayar hampir semua harga yang kamu minta." Petik 2. Jiang Chen melambaikan tangannya. "Kita bisa membicarakan upahku nanti. Jika kamu tidak keberatan, kamu dapat pergi dan cenderung melakukan tugas kamu. Kamu hanya perlu meninggalkan 1 atau 2. Petik 2. Sektmaster Senior merenungkan lagi sebelum menyetujui. "Baik, Ah Yuan, tolong tetap di sini dan menemani Sir Shao." Petik 2. Ah Yuan adalah seorang gadis suci yang dibesarkan oleh senior sekte itu sendiri. "Tapi Tuan, aku masih punya banyak pekerjaan rumah. Tidak bisakah kamu menemukan orang lain sebagai gantinya?" Ah Yuan sedikit enggan. Shao Yuan mungkin memiliki sedikit sikap sopan, tapi dia juga agak polos dan tidak menarik. Jiang Chen telah menyamar sebelum datang ke sini. Dia tidak mengenakan pakaian yang sangat mewah, dia juga tidak menyamar sebagai pria muda yang tampan dan elegan. Diakui, dia tampak tidak menarik bagi gadis-gadis, terutama gadis-gadis muda. Namun, ia sama sekali tidak keberatan dengan penolakan ini. Dia hanya menatap Moon God Precious Tree seolah-olah dia belum mendengar penolakan Ah Yuan. "Aku akan tinggal." Tiba-tiba seseorang mengajukan diri. Ketika kerumunan berbalik untuk melihat sukarelawan itu, mereka terkejut menemukan bahwa itu adalah Maiden Suci King Xuan, murid dari sekte kedua, dan gadis suci yang paling berbakat dan luar biasa hingga saat ini dalam sekte. Kerumunan sedikit terkejut. Apa yang King Xuan coba lakukan? Dia telah meremehkan seseorang seperti Pil King Jilang, tapi sekarang dia rela tinggal bersama pria aneh ini. Apa yang dia mainkan? King Xuan, berhenti main-main. Sektmaster kedua selalu sangat tidak menyukai pria. Ini terutama benar ketika para lelaki tersebut mencoba mendekati murid favoritnya. Su King Xuan adalah murid yang paling ia hargai. Bagaimana mungkin dia membiarkan gadis itu menghabiskan waktu berduaan dengan seorang pria?
Namun, muridnya terbukti sangat keras kepala kali ini. Tolong, biarkan aku tetap di belakang, Tuan. Muridmu berjanji bahwa dia akan menjadi gadis yang baik dan tidak memberimu masalah, oke. Aku hanya ingin tahu apakah orang ini beraksi atau tidak. Petik 2. Semua orang tahu tentang kesabaran Su Qingxuan. Dia mungkin naif, tetapi orang tidak dapat menyangkal bahwa dia memiliki kepintaran tertentu. Beberapa memanggilnya licik, tetapi mereka tidak dapat menyangkal bahwa dia tidak bersalah dalam dirinya. Beberapa memanggilnya antisosial, tetapi dia bisa meninggalkan kesan mendalam ketika dia berbicara. Ayo, nomor 2, jika Qingxuan ingin tinggal, maka biarkan saja. Apakah kamu kurang percaya pada murid favoritmu? Senior sekretaris berkata dengan setengah tersenyum di wajahnya. Sektmaster kedua tidak bisa mengatakan apapun menentang itu. Dia menembak Su Qingxuan dengan tatapan tajam. Ingatlah janjimu dan jangan membuat masalah. Kalau tidak, aku tidak menjanjikan kamu hal lain di masa depan, kamu dengar. Petik 2. Jangan khawatir, Su Qingxuan terkekeh. Semua orang akhirnya mengosongkan tempat. Meskipun sekte kedua terlihat agak enggan, dia akhirnya ingat tempatnya dan tidak tinggal di belakang untuk mengawasi mereka berdua. Jiang Chen duduk bersila di bawah pohon bulan berharga dewa dan menatap lekat-lekat padanya. Baiklah, berhentilah berpura-pura. Sekarang, bicaralah, mengapa kamu meminta aku untuk tetap tinggal? Kamu cukup berani, bukan? Dibutuhkan keberanian untuk mengirimi aku pesan pribadi tepat sebelum tuan aku. Apakah kamu tidak takut dia akan memukuli kamu dengan baik? Su Qingxuan mendengus manis. Jiang Chen tersenyum dengan tenang. Su Qingxuan, nama ibumu adalah Su Meng, bukan? Kamu, jangan membesarkan ibuku. Su Qingxuan sedikit mengernyit. Aku memperingatkanmu. Bahkan jika semua The Blues mempermalukannya, orang luar sepertimu tidak memiliki hak untuk melakukan hal yang sama. Petik 2. Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Dia melambai santai dan menjatuhkan cincin penyimpanan di depan Su Qingxuan. Ada sesuatu di dalam cincin penyimpanan ini. Jika kamu benar-benar mendoakan ibumu, maka pastikan untuk memberikannya padanya. Petik 2. Apa maksudmu? Su Qingxuan benar-benar bingung. Tapi Jiang Chen sudah mengubah topik pembicaraan. Mari kita bicara tentang pohon berharga Dewa Bulan. Bagaimana biasanya kamu merawat pohon itu? Orang macam apa pengurusnya? Petik 2. Ada seseorang yang merawat pohon berharga bulan dewa setiap hari. Pengasuh selalu orang yang sama. Yang sedang berkata, salah satu murid yang merawat pohon itu meninggal beberapa tahun yang lalu, jadi seorang murid baru dikirim untuk merawat pohon itu. Petik 2. Jiang Chen mengerutkan kening sedikit ketika dia mendengar ini. Dia sepertinya telah menangkap petunjuk. Chapter 1122. Seorang gadis suci Qingxuan yang sangat bingung. Pria cukup menarik ketika tenggelam dalam pikirannya. Anehnya, Su Qingxuan tutup mulut sementara Jiang Chen merenung dalam-dalam. Yang dia lakukan hanyalah menatap Jiang Chen sambil merenungkan sesuatu. Kesan pertama terkadang sangat penting. Gadis suci tidak bisa tidak merasa bahwa Pil King Jilang terlalu sombong dan terlalu sia-sia tidak peduli bagaimana dia memandangnya. Bayangan tentang dirinya yang pertama di bawah langit menggosoknya dengan cara yang salah. Sementara itu, Sao Yuan tidak menggunakan ucapan berbunga-bunga atau mengenakan pakaian flamboyan. Dia bahkan tidak menyanjungnya dalam bentuk atau cara apapun juga. Karena itu, Su Qingxuan memperhatikan bahwa dia benar-benar asyik dengan pohon berharga Dewa Bulan alih-alih yang lainnya. Dia awalnya memiliki keraguan tentang Sao Yuan, terutama karena dia mengatakan kepadanya untuk tetap melalui pesan mental. Dia benar-benar waspada. Jika dia membuat kemajuan yang tidak diinginkan padanya, dia akan segera melakukan kekerasan. Namun, semuanya benar-benar bertentangan dengan harapannya. Dia memang menyerahkan sesuatu padanya, tetapi itu dimaksudkan untuk ibunya. Hasil tak terduga ini membangkitkan minatnya. Sementara dia benar-benar asyik dengan pikirannya sendiri, Jiang Chen tiba-tiba mengangguk dan mendekatinya. Kumpulkan pengasuh pohon berharga Dewa Bulan. Mereka semua, jangan tinggalkan siapapun di belakang. Petik 2. Su Qingxuan kesal karena dia diperintah oleh Jiang Chen. Dia adalah gadis suci. Otoritasnya adalah yang kedua setelah sekte. Dia selalu orang yang memberi perintah dan bukan sebaliknya. Sebuah perubahan berkedip melalui ekspresinya. Dia akan menjadi marah, tetapi dia segera menyadari bahwa dia tidak menatapnya sama sekali karena dia benar-benar asyik dengan pohon itu.
Dia menelan keluhannya dan dengan enggan pergi untuk melakukan penawaran Jiang Chen. Para pelayan segera melaksanakan perintah gadis suci. Tidak butuh waktu lama sebelum semua pengasuh dipanggil. Ketika sekte mendengar bahwa Jiang Chen telah meminta untuk melihat penjaga, mereka kembali untuk melihat. Mereka khawatir Jiang Chen akan menyalahkan para murid ini. Menurut berbagai tes yang dilakukan oleh Raja Pil lainnya, tidak ada tanda-tanda merusak pohon itu. Jika Pil King Shao Yuan menyalahkan para pengasuh yang tidak bersalah ini, itu akan sangat tidak enak dilihat. Sektrator tidak akan membiarkan itu terjadi. Ini dapat menyebabkan para murid menjadi saling curiga satu sama lain, yang mengakibatkan konflik internal dalam sekte tersebut. Jiang Chen sedikit terkejut ketika dia melihat kembalinya sekte. Namun, dia tetap tenang dan tidak melirik Su Qingshuan dengan sengaja. Namun, dia tidak bisa membantu tetapi memiliki firasat bahwa saudara perempuannya mungkin menyerahkan cincin penyimpanan kepada tuannya. Untungnya, Su Qingshuan tidak melakukan hal seperti itu. Dia berjalan ke sekte dan bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi di antara mereka. Tuan Shao yang memberi aku perintah untuk mengumpulkan para penjaga. Sektmaster kedua mengerutkan kening. Apa yang dia mau? Dia tidak khawatir Jiang Chen telah melakukan sesuatu pada murid kesayangannya karena itu sudah lama sejak mereka pergi. Bahkan jika dia merencanakan sesuatu, tidak ada cukup waktu baginya untuk mencoba bisnis monyet apapun. Dia tidak senang dengan serangkaian acara, tetapi dia tidak mengejar Su Qingshuan tentang masalah ini. Su Qingshuan menggelengkan kepalanya dengan polos. Dia tidak memberitahuku. Karena dia Raja Pil dan bukan aku tidak punya pilihan selain mengikuti perintahnya. Petik 2. Kepala sekolah senior mendekati Jiang Chen dan berbicara secara tidak langsung. Tuan Shao, aku jamin bahwa tidak ada masalah dengan para murid yang ditugasi merawat pohon kami. Banyak Raja Pil telah memeriksa pohon kami dan mengesampingkan permainan curang. Petik 2. Jiang Chen mengangguk tanpa mengatakan apa-apa. Para pengasuh memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Mereka sangat khawatir dan cemas. Hati nurani mereka jelas, tetapi mereka tidak bisa tidak khawatir karena mereka sekarang menjadi tersangka. The Moon God Precious Tree terlalu penting bagi sekte itu. Tidak ada yang mampu menjadi ceroboh. Karena itu, mereka semua dipenuhi dengan keluhan di Jiang Chen. Dia jelas berusaha menciptakan masalah karena kehabisan udara. Jiang Chen mengalihkan pandangannya ke para penjaga. Ada 12 total. Mereka bekerja dalam 2 shift, satu di pagi hari dan satu di malam hari. Para penjaga tidak berani mengatakan sepatah kata pun ketika tatapannya melewati mereka. Namun, mata mereka mengomentari kebencian mereka dengan sempurna. Jiang Chen berhenti tiba-tiba ketika dia mengarahkan pandangan ke salah satu pengasuh. Ekspresinya segera melembut. Itu masalahnya, dia bertepuk tangan. Apa? Senior sekretaris itu terkejut. Yang lain menatap Jiang Chen dengan gugup. Mereka sama sekali tidak percaya padanya. Maiden Suci Qingshuan, kamu menyebutkan bahwa salah satu penjaga harus diganti bertahun-tahun yang lalu karena insiden yang tidak menguntungkan. Dia digantikan oleh kakak ini di sebelah sana, kan? Jiang Chen menunjuk ke seorang penjaga tertentu. Su Qingshuan menatap penjaga, benar-benar tercengang. Bagaimana kamu tahu? Dia telah menyebutkan bahwa salah satu penjaga telah diganti, tetapi dia tidak menyebutkan siapa. Sektmaster senior itu benar-benar terkejut. Tuan Shao, bagaimana kamu tahu? Pengasuh itu sangat gugup dan begitu ketakutan sehingga dia langsung menangis. Sektmaster, murid ini tidak bersalah. Aku bersumpah ke surga bahwa aku tidak melakukan apapun untuk merusak pohon berharga sekte kami. Petik 2. Sektmaster kedua menatap Jiang Chen dengan marah. Tuan Shao, belumkah aku katakan bahwa tidak ada penjaga kita yang bersalah? Banyak Raja Pil telah menyimpulkan bahwa tidak ada tanda-tanda bermain curang dengan pohon kita yang berharga. Tolong berhenti mencoba untuk meningkatkan alarm palsu. Petik 2. Jiang Chen mengangkat bahu dengan senyum masam. Kapan aku pernah mengatakan bahwa dia merusak pohonmu? Apakah kamu sendiri tidak sampai pada kesimpulan itu? Petik 2. Sektmaster kedua masih marah karena marah tetapi penjaga itu sudah berhenti menangis. Dia menatap Jiang Chen dengan kesal. Jika kamu tidak berpikir bahwa aku telah melukai pohon itu, mengapa tunjukkan aku? Jiang Chen tersenyum canggung. Ah iya, siapa namamu? Susan. Penjaga itu menjawab dengan marah. Jiang Chen mengangguk dan berbalik menghadap sekte senior. Senior sekretaris, aku harus memberi selamat pada sekte Dewa Bulan.
Kamu memiliki kejeniusan yang sangat unik di antara murid-muridmu. Petik 2. Apa maksudmu? Senior sekretaris itu bingung. Juga, aku telah menemukan sumber masalahnya, Jiang Chen menyeringai. Kerumunan itu sekarang benar-benar bingung. Apa sebenarnya yang dia maksud? Su Qingxuan tidak tahan dengan ini lagi. Hei, bisakah kamu berhenti berbicara dalam istilah yang tidak jelas? Berhentilah mencoba bermain sebagai orang bodoh seperti Pil King Jilang. Jangan membuat kami memandang rendah kamu. Petik 2. Kepala sekolah senior itu segera menegurnya. Qingxuan, apakah ini bagaimana kamu seharusnya berbicara dengan tamu terhormat? Su Qingxuan mendengus dan menatap Jiang Chen dengan kejam. Jiang Chen merasa lega melihat betapa mudahnya adik perempuannya. Itu berarti bahwa dia masih mempertahankan kebaikan hatinya dan belum sepenuhnya dicuci otak oleh sekte tersebut. Dia tidak membalas dan berbalik menghadap sekte senior. Ini sangat sederhana. Masalahnya masih ada pada kakak Susan. Namun, dia tidak melakukannya dengan sengaja. Faktanya, dia adalah korban. Petik 2. Oh, tolong jelaskan, jawab Master Senior Sekte dengan rendah hati. Kerumunan berkumpul dan mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Susan juga berhenti menangis dan menatap Jiang Chen dengan cemas. Dia ingin mendengar apa yang dia katakan. Lagi pula, dia menyebutkan bahwa dia adalah korban yang tidak bersalah. Jiang Chen tidak membiarkan pendengarnya menggantung. Ada garis keturunan yang disebut reverse yin yang bloodline. Kebanyakan wanita memiliki garis keturunan yang sifatnya yin, tetapi ada juga beberapa yang mendominasi. Namun, ada juga garis keturunan yang sangat istimewa yang memungkinkan seseorang untuk secara bebas beralih antara darah yin dan yang. Ini adalah reverse yin yang bloodline. Aku percaya bahwa kakak Susan memiliki garis keturunan yang unik ini. Sayangnya, darahnya juga dapat diidentifikasi secara keliru sebagai campuran, garis keturunan yang tidak berguna, yang mengarah pada kesimpulan bahwa dia tidak memiliki banyak potensi dalam dao bela diri. Itulah alasan mengapa dia terpilih sebagai juru kunci pohon berharga bulan dewa, kan? Lagi pula, tidak perlu banyak teknik untuk merawat pohon itu dengan baik. Petik 2. Sektor Master tidak memiliki banyak kesan tentang Susan. Lagi pula, siapa yang mungkin memperhatikan karakter yang tidak penting seperti itu? Merawat pohon itu pekerjaan kasar. Ini mungkin tampak seperti tugas yang penting, tetapi seringkali didelegasikan kepada anggota sekte tinggi dengan bakat rendah. Yang lain bereaksi agak kasar, tetapi Susan benar-benar tercengang. Kata-kata Sir Sao seperti dia menyelidikinya. Klannya telah menentukan bahwa dia memiliki garis keturunan yang tidak berguna, yang sangat mendevaluasi statusnya di dalam klan. Jika bukan karena pengaruh klannya, dia tidak akan pernah diberi tugas sebagai juru kunci. Susan sepenuhnya diliputi oleh emosinya. Sir Sao mengatakan bahwa dia memiliki garis keturunan yang unik dan bukan yang tidak berguna. Pikirannya berantakan. Dia bersemangat, namun juga khawatir bahwa Sir Sao telah melakukan kesalahan. Dia tidak ingin harapannya sia-sia. Sementara itu, kerumunan berada dalam kebingungan. Kepala sekolah senior itu menarik napas dalam-dalam setelah beberapa saat berlalu. Tuan Sao, seberapa yakin kamu dengan teori kamu? Ini bukan teori. Aku hanya menyatakan fakta, Jiang Chen menjawab dengan lembut. Teori, apakah kamu bercanda? Aku sudah mempelajari semua teori dan tidak menemukan kesalahan. Kenapa repot-repot dengan teori? Dia dengan cepat mendapatkan jawaban tertentu ketika dia memperhatikan Susan. Pelakunya jelas-jelas adalah keturunan Susan. Kerumunan tetap sedikit tidak yakin meskipun keyakinan Jiang Chen terhadap masalah ini. Apakah sesederhana itu? Meskipun mereka tetap agak tidak yakin, mereka tidak bisa membantu tetapi mengakui bahwa tidak ada Raja Pil sebelum dia yang menawarkan teori dari sudut ini. Chapter 1123. Mengejutkan seluruh sekte. Meskipun kata-kata Sir Sao Yuan keliru di sisi yang tidak masuk akal, dia benar-benar membuka sudut serangan yang sama sekali baru. Ini adalah pendekatan yang belum pernah dicoba sebelumnya. Kecurigaan tentang dia mulai mengendur. Mungkinkah pemuda ini mungkin mengatakan yang sebenarnya? Keyakinannya membuatnya sulit membayangkan dia hanya mengada-ada. Tidak seperti Pil King Jilang, dia berbicara dengan jaminan. Kepala sekolah senior itu menarik napas dalam-dalam. Tuan Sao, jika itu benar-benar seperti yang kamu katakan, bagaimana kita harus memperbaiki masalahnya? Jiang Chen melambaikan tangan. Tidak ada yang diperbaiki. Efek sejauh ini hanya dangkal dan tidak ada kerusakan abadi yang telah dilakukan. Tapi,
kakak Susan tidak akan bisa merawat pohon berharga Dewa Bulan lagi. Dia menoleh ke gadis yang dimaksud. Yin Yang Reverse Bloodline kamu harus dijaga dengan baik. Dapatkan seperangkat metode dan prinsip bela diri yang dirancang khusus untuk kamu, dan pencapaian kamu di masa depan tidak akan terbatas. Petik 2. Dia melihat kembali ke sekte senior Moon God Sect. Itu setidaknya bagian dari alasan aku mengucapkan selamat padamu, sekte. Dengan Yin yang membalikkan garis darah ini di sekte Dewa Bulan kamu pasti akan menyaksikan kelahiran tokoh hebat baru cepat atau lambat. Petik 2. Kata-kata ini seperti gemuruh guntur, meledak di dekat penonton. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Jiang Chen, maka bakat Susan telah terbuang untuk waktu yang lama. Kepala sekolah senior itu merasakan telinganya berdering. Terlalu banyak informasi terlalu cepat memiliki efek semacam itu, dan dia hampir tidak bisa menerima semuanya. Apakah benar-benar butuh begitu sedikit untuk menemukan alasan untuk masalah pohon berharga? Dan mereka menerima jenius Dao bela diri di atas itu. Apa jenis garis keturunan dari Yin Yang Reverse Bloodline? Terlepas dari luasnya pengalamannya, dia belum pernah mendengar hal seperti itu. Apakah benar-benar menakjubkan seperti yang dikatakan pemuda itu? Su Qingxuan juga belum pernah mendengarnya. Mungkin tidak ada sekte yang punya. Tapi itu hanya merepotkan bagi mereka untuk mengatakan itu secara langsung. Tapi dia tidak peduli tentang itu. Dia memiliki beberapa masalah untuk dipertimbangkan. Tuan Shao, sejauh ini kamu sudah menjadi yang paling masuk akal, tapi, mengapa teorimu terdengar seperti mitos? Apa itu Yin Yang Reverse Bloodline? Bisakah kamu ceritakan pada aku? Tidak sopan bagi Su Qingxuan untuk menanyakan hal ini kepadanya, mengingat Jiang Chen adalah tamu. Namun, kepribadiannya memiliki kepolosan naif yang terjalin di dalamnya. Setiap pendengar hanya akan mendengar temperamen imut seorang gadis kecil, tidak menganggap serius apapun dari isyarat itu. Jiang Chen memiliki kesan agak baik tentang adik perempuannya. Karena dia bertanya, dia siap untuk pamer sedikit. Dia tahu bahwa semakin baik kinerja, semakin besar kemungkinan Su Qingxuan membawa cincin penyimpanannya kepada ibu. Itu adalah hasil yang penting untuk dipastikan. Tenggelam dalam pikiran sejenak, dia kembali ke Susan, nadanya disengaja. Kakak Susan, kamu masih sangat muda, iya. Paling banyak 30, aku bertaruh. Petik 2, itu normal bagi gadis-gadis untuk menemukan pembicaraan tentang usia mereka yang memalukan kapan saja. Dalam dunia bela diri Dao, 30 setara dengan seorang anak dalam istilah normal. Tahap awal kehidupan. Meski begitu, Susan masih tampak memerah. Suaranya sekecil semut. Aku 28 tahun ini. 28. Bagus, kamu belum melewatkan waktu terbaik untuk berkultivasi. Akan sangat memalukan jika kamu lebih dari 60 tahun, baik untuk kamu, dan garis keturunan kamu. Jiang Chen melanjutkan, ketika kamu berkultivasi selama masa kecilmu, pasti sangat sulit untuk mengumpulkan energi roh. Namun energi yang terpencar hanyalah satu gejala. Berosilasi antara dantian yang panas dan yang dingin pastilah yang lain. Sama sekali tidak memiliki pola, kan? Petik 2. Mata Susan berbinar. Ya, kamu tahu segalanya tentang itu. Apa, masalah apa yang aku miliki? Petik 2. Yin Yang Reverse Bloodline bertanggung jawab untuk menyebabkan kekacauan seperti itu jika kamu tidak memiliki pemahaman yang baik tentang karakteristiknya. Kamu membutuhkan seperangkat metode penanaman yang dirancang khusus untuk kamu. Jika kamu melakukannya dengan cara biasa, kamu bahkan tidak akan mendapatkan 1/5 dari hasil orang lain. Dengan kata lain, meskipun kamu adalah salah satu talenta terbaik Moon God Sect, kamu telah menuai sangat sedikit pengembalian dari pekerjaan kamu. Aku tidak salah tentang itu, kan? Petik 2. Susan mulai menangis sekali lagi. Dia mengalami banyak pelecehan karena kultivasinya. Mengingat kembali itu membuatnya sedih. Ditertawakan oleh teman sebaya, ditelantarkan oleh keluarga satu orang, disingkirkan oleh semua orang pada umumnya, penolakan massal semacam ini sulit dilakukan oleh siapapun, apalagi seorang gadis. Tidak ada yang peduli dengan perasaannya beberapa tahun terakhir ini. Tidak ada yang peduli dengan penderitaannya. Namun, orang yang benar-benar asing adalah orang yang mengucapkan kata-kata peduli ini padanya. Dan Raja Pil terkemuka, pada saat itu. Kesedihan masa lalunya dibawa ke garis depan lagi. Sangat kejam untuk disajikan dengan hasil yang mengerikan meskipun bakat utamanya. Susan awalnya membenci Jiang Chen pada awalnya. Dia berpikir bahwa dia melakukan suatu tindakan untuk mendorong kesalahan padanya,
bahwa dia akan dijadikan kambing hitam. Dia merasa malu memikirkan hal itu, sekarang. Dia salah tentang Sir Sao ini, pola pikirnya terlalu sempit. Dari awal hingga akhir, Raja Pil Muda telah menunjukkan nol permusuhan terhadapnya. Justru sebaliknya, dia secara aktif membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Jika ini terjadi secara pribadi, Susan tidak akan ragu untuk berlutut bersyukur kepadanya. Setiap kultivator bermimpi menjadi seorang jenius suatu hari, tanpa memandang jenis ke-4 meter 1N. Susan sudah hancur sebelum bisa mekar. Pasti sangat menyakitkan. Keheningan dari hadirin setelah wahyu terasa jelas. Kepala sekolah senior itu mendesah pelan. Mulutnya bergerak seolah mengatakan sesuatu, tetapi dia menelan kata-kata yang tidak berbentuk itu. Sementara itu, guru sekte kedua masih merasa tidak puas. Versi barang-barangmu belum diuji. Apakah kamu punya bukti? Petik 2. Jiang Chen tidak punya niat baik terhadap sekte kedua, yang juga Tuan Su Qingxuan. Wanita ini pastilah nenek moyang Blue Moon, dan orang yang bertanggung jawab untuk menghancurkan pernikahan ayah dan ibunya. Kemungkinan besar dia juga telah memerintahkan tahanan rumah ibunya dan pengasingan adik lelakinya akhir-akhir ini. Atas dasar apa dia bisa memiliki kesan yang baik terhadapnya? Tetap saja, dia tidak punya keinginan untuk terlibat dalam perang terbuka dengannya. Sebagai ahli pil, dia tersenyum tipis. Tugas aku adalah mengatakan yang sebenarnya. Apakah kamu menerimanya atau tidak adalah masalah lain. Aku tidak punya niat untuk menerima hadiah dari kamu sejak awal. Jika suatu hari aku terbukti benar, maka cobalah ingat bahwa tetua Jing Tianbo mencoba membantu pada suatu waktu. Jika bukan karena dia, aku tidak akan berada di sini. Petik 2. Pidatonya sedikit sok, tapi dia tidak bisa mengungkapkan maksud sebenarnya di sini. Lebih baik berhati-hati dan tidak langsung. Si Jik sudah bangun jika mereka tahu bahwa dia ada di sini untuk ibunya. Dia tidak ingin menyia-nyiakan semua upaya yang telah dia lakukan sejauh ini. Kegagalan bukanlah suatu pilihan. Jiang Chen tidak takut memusuhi orang-orang ini di sini. Satu-satunya hal yang dia takuti adalah ketidakmampuan orang tuanya untuk bersatu kembali sekali lagi. Baginya, itu adalah masalah kesalehan berbakti yang berat. Sektmaster senior menghentikan sekte kedua dengan pandangan. Dia melangkah maju dalam penyelidikan. Tuan Sao, penjelasan kamu sangat masuk akal. Hanya ada satu pertanyaan yang ingin aku tanyakan, mengapa Yin yang membalikkan garis keturunan dengan pohon berharga Dewa Bulan? Bagaimana seharusnya seseorang dengan garis keturunan menjalani kultivasi mereka? Petik 2. Ini adalah pertanyaan jujur. Tidak peduli apakah itu condong ke arah Yin atau yang terbalik, garis keturunan sangat kuat. Tentu, itu jauh lebih merusak pohon selama yang terbalik. Moon God Precious Tree adalah tanaman roh yang ditandai oleh Yin yang ekstrim. Energi murni yang dari proses terbalik yang secara intrinsik menghambatnya. Kalian tahu itu sudah cukup, ya. Kamu tidak pernah mengirim murid laki-laki untuk merawat pohon ini, kan? Petik 2. Sektmaster senior itu tampak bijaksana. Ekspresinya bergeser dari kebingungan menjadi meyakinkan. Seperti yang diharapkan, Sir Sao, kamu adalah orang yang memiliki banyak bakat dan pengalaman. Aku yakin bahwa hanya kamu yang dapat menemukan penyebab masalah kami. Dengan ini kami ucapkan terima kasih atas bantuan kamu. Jika kamu menyukai hadiah apapun, silakan beritahu kami. Kami memiliki banyak batu roh dan ramuan roh, dan tidak ada jumlah yang terlalu besar untuk kamu ambil. Petik 2. Jiang Chen tahu bahwa janji itu kebanyakan hanya basa-basi. Sekte itu tidak mungkin untuk memenuhi tuntutan yang keterlaluan. Tapi dia tidak di sini untuk hadiah di tempat pertama. Sudahlah, dia melambaikan tangan dengan acuh tak acuh. Aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa imbalan materi bukan alasan aku untuk datang ke sini. Aku senang bahwa kamu cukup percaya pada aku untuk mempercayai aku, senior sekte. Petik 2. Baiklah. Dan masalah Yin yang membalikkan garis darah, apakah aku berani? Tambah senior sekte itu. Jiang Chen mengangguk. Aku akan menulis sedikit. Kakak Susan akan mengerti begitu dia melihatnya. Yin yang reverse bloodline hanya terlihat kacau, tetapi tidak akan ada masalah apapun jika dia hanya mengikuti petunjuknya. Ketika dia memahami prinsip-prinsipnya, dia akan mengejar orang lain dalam waktu singkat, atau melewatinya, sungguh. Mungkin sekte Dewa Bulan akan mendapatkan gadis suci lain dalam waktu 5 tahun. Petik 2. Apakah itu benar-benar mungkin? Sekte senior itu kagum. Ada standar tinggi untuk menjadi gadis suci, baik bakat maupun keturunan.
Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Jika kamu tidak percaya padaku, lalu mengapa tidak mempercayakan kakak Susan padaku? Aku akan memberinya masa depan yang indah. Aku berani mengatakan kamu akan menyesal di telepon, meskipun. Petik 2. Gadis yang dimaksud mengeluarkan suara lembut, wajahnya langsung memerah mendengar kata-kata itu. Dia mencengkeram keliman pakaiannya, dibuat cemas dengan saran itu. Kepala sekolah senior itu tersenyum. Dia bisa mengambil lelucon yang jelas. Jika Sir Sao ini tidak menggambarkan Yin yang reverse bloodline dalam istilah yang dilebih-lebihkan, dia tidak akan punya masalah menyerahkan Susan kepadanya. Tapi sekarang, terlepas dari kebenaran klaimnya, dia tidak mau berpisah dengan potensi jenius gadis suci. Berpikir ini, dari sekte itu melemparkan Susan pandangan yang berarti. Apa yang dilihatnya membuatnya gelisah. Baik ekspresi maupun bahasa tubuh Susan mengkomunikasikan rasa malu, tetapi juga keinginan untuk tenang dan impulsif untuk pergi. Itu bukan pertanda baik, tapi ini bukan waktu untuk memanggilnya. Dari perspektif Susan, dia baru saja diselamatkan dari jurang ketidakberdayaan dan diubah menjadi harta. Siapapun akan merasa sangat bersyukur dalam situasinya. Kepala sekolah itu juga bisa melihat bahwa lelucon Sir Sao bukan panggilan untuk kepemilikan. Sebaliknya, itu adalah tawaran untuk membantu kultivasinya, kesempatan di masa depan yang cemerlang di Dao bela diri. Kesamping, Su Qingxuan tampak tercengang. Dia bolak-balik antara Jiang Chen dan Susan. Tiba-tiba, dia menjadi sangat tidak bahagia. Bukan karena Yin yang membalikkan garis darah Su, melainkan lelucon Jiang Chen. Kesan mulia bahwa dia akhirnya berhasil ereksi di dalam hatinya menunjukkan tanda-tanda hancur. Hati gadis-gadis adalah hal-hal yang beragam. Setelah menemukan keunikan pria, seorang gadis cenderung menganalisis setiap tindakan kecil dan pernyataan yang mereka buat, membayangkan kemungkinan yang tak terbatas. Dengan kata lain, imajinasi yang terlalu aktif. Bukan berarti hati Su Qingxuan tergerak, perse. Ketidaksenangan muncul hampir seluruhnya karena insting femininnya. Chapter 1124. Ciuman tidak berhubungan dengan cinta. Senior sekte senior secara pribadi hadir untuk Jiang Chen, dan yang terakhir tinggal di Moon God Palace selama 1 jam. Setelah menyegarkan diri dengan teh dan makanan ringan, Jiang Chen menuliskan metode kultivasi yang sesuai. Pengetahuannya dari kehidupan sebelumnya berguna dalam situasi ini. Dia telah melihat setidaknya 3 dengan Yin yang reverse bloodline dalam jutaan tahunnya. Intinya, kunci untuk mengolah Yin yang reverse bloodline adalah pengaturan waktu. Kultivator akan mengolah seni mutlak Yin pada waktu-waktu tertentu dan mutlak yang pada waktu lain. Ketika seni absolut Yin dan absolut yang dipupuk ke titik di mana mereka mulai bergabung satu sama lain, garis keturunan kemudian akan mulai menampilkan potensi yang menakutkan. Itu sejauh di mana bahkan seseorang dengan garis keturunan tingkat atas seperti Su Qingxuan mungkin belum tentu bisa mengungguli dia. Setelah Jiang Chen menyampaikan apa yang ditulisnya ke Susan, dia mengingatkannya, "Kakak Susan, garis keturunan Yin yang reverse agak sulit untuk diidentifikasi, tetapi tidak rumit untuk berkultivasi seperti yang mungkin kamu pikirkan. Kamu tidak akan menemui masalah apapun sekarang karena kamu memiliki metode penanaman yang tepat dan kesadaran akan garis keturunan kamu. Selama kamu mengikuti instruksi ini dan berkultivasi keras selama 5 tahun ke depan, garis keturunan kamu akan bergabung bersama dan menghasilkan potensi yang cukup untuk membuat seluruh dunia iri. Ingat, kamu tidak perlu merasa sadar diri. Sebaliknya, kamu harus merasa bangga pada diri sendiri karena kamu memiliki salah satu garis keturunan terhebat yang ada di seluruh dunia." Petik 2. Untuk seorang jenius yang tertekan untuk waktu yang lama seperti Susan, pembangunan kembali kepercayaan diri seseorang adalah yang terpenting. Jika dia tidak memiliki keyakinan, dia mungkin tidak bisa melambung ke atas seperti yang dikatakannya. Kultivasi bukanlah hal yang mudah. Dan sekarang, pikiran Susan benar-benar kosong karena kegembiraan telah mengambil alih hati dan tubuhnya. Dia hanya bisa mengangguk berulang kali untuk mengakui kata-kata Jiang Chen. Jiang Chen tahu bahwa Susan mungkin tidak dapat mengingat apapun yang dikatakannya karena dia terlalu emosional saat ini. Jadi, dia berbalik untuk menghadapi sekte senior. Senior sekretaris, bakat bela diri daunnya baik-baik saja. Namun, bantuan kamu diperlukan untuk membangun kembali kepercayaan dirinya. Petik 2. Sektmaster senior itu tampak bijaksana. Dia semakin terkesan oleh pria muda ini. Kemampuan luar biasa dan perilaku dirinya jelas bagi semua orang untuk melihatnya.
Ada sangat sedikit di dunia bela diri Dao yang akan melakukan begitu banyak untuk orang yang baru saja mereka temui. Susan bukan wanita yang jelek, tetapi wajahnya paling baik di atas rata-rata dari semua murid wanita. Tidak ada alasan Jiang Chen akan mengesampingkan para gadis suci cantik dari Dewa Bulan Sekte dan menyanjung Susan sendiri jika itu niatnya. Ini berarti bahwa Sir Sao murni bekerja dari sudut moralitas. Dia sama sekali tidak berniat menyanjung Susan dan memenangkan hati wanita itu, belum lagi bahwa dia tidak terlalu cantik atau cukup penting untuk mendapatkan perhatian. Setelah menghabiskan tehnya, Jiang Chen bangkit untuk mengucapkan selamat tinggal. Kepala sekte senior secara pribadi melihatnya keluar, dan Susan bersikeras berjalan dengannya sedikit lebih lama setelah mereka mencapai pintu masuk. Kepala sekolah senior itu sedikit khawatir tentang Susan, tetapi dia tidak sepenuhnya tahu cara-cara dunia. Sambil mendesah pelan, dia memberi izin pada Susan untuk melakukan apa yang dia mau dan pergi bersama pelayannya terlebih dahulu, meninggalkan Susan sendirian untuk mengirim Sir Sao. Jiang Chen tersenyum ketika dia melihat tekad di wajah Susan. Sister Susan, kamu tidak perlu menemui aku keluar. Ingat saja apa yang aku katakan dan percaya diri pada diri sendiri. Garis keturunanmu adalah salah satu garis keturunan terbaik yang ada di seluruh dunia. Petik 2. Susan mengangguk dengan pipi memerah. Jiang Chen dengan santai melambaikan selamat tinggal dan baru saja akan melangkah keluar. Tiba-tiba, Susan berlari kecil dan menanamkan bibirnya yang lembut dan merah ke pipi Jiang Chen. Kemudian, dia mundur seperti kelinci yang ketakutan dan melarikan diri dengan malu sebelum Jiang Chen bisa melakukan apapun. Jiang Chen agak terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Susan akan menunjukkan kepadanya rasa terima kasihnya dengan cara yang berani. Tuan Sao, Susan tidak akan pernah melupakan kebaikan yang kamu tunjukkan kepada aku hari ini. Di masa depan, kamu hanya perlu mengucapkan kata dan aku akan melakukan yang terbaik untuk membalas budi yang aku berutang kepada kamu hari ini bahkan dengan biaya hidup aku. Petik 2. Jiang Chen santai ketika dia mendengar suara tekad Susan. Setidaknya membuktikan bahwa dia tidak kurang percaya diri, dan bahwa penindasan jangka panjang hanya berfungsi untuk memicu ambisinya dan keinginannya untuk membalikkan keadaan. Perjuangannya tidak akan hilang, dan Jiang Chen yakin bahwa dia bisa menjadi gadis suci baru dalam 3 hingga 5 tahun jika dia mempertahankan pandangan ini. Sementara itu, Su Qingxuan merasa agak sedih. Seharusnya tidak demikian. Sebenarnya dia seharusnya bahagia karena Moon God Precious Tree akhirnya bebas dari penyakitnya. Tapi tetap saja, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit kesal ketika dia memikirkan pria itu. Dia mungkin satu-satunya pria yang tidak pernah mencoba menjilatku sejak dia menginjakkan kaki di sekte. Biasanya Su Qingxuan tidak suka orang-orang menjilatnya, tetapi Pil Raja Sao Yuan adalah orang yang sangat luar biasa, sehingga kurangnya perhatian khusus membuatnya sedikit kecewa. Bukan karena dia tertarik padanya, itu hanya sifatnya sebagai seorang gadis untuk menikmati perhatian orang lain. Aku orang yang luar biasa, bukan? Dia seharusnya setidaknya memperlakukan aku dengan sedikit hormat, bukan? Tapi Jiang Chen telah memerintahkannya berkeliling seperti gadis pelayan sejak awal. Setelah semua dikatakan dan dilakukan, dia pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Pria yang sok penting itu. Siapa tahu, mungkin dia berencana memasuki sekte Dewa Bulan sejak awal. Su Qingxuan ingat cincin penyimpanan Jiang Chen memintanya untuk meneruskannya kepada ibunya. Tiba-tiba, gelombang rasa ingin tahu yang kuat membuatnya gatal untuk memeriksa cincin penyimpanan dan mengungkap misterinya. Tetap saja, dia bukan gadis yang tidak memiliki prinsip. Keingintahuannya mencengkeramnya, tetapi dia tidak memeriksa cincin penyimpanan tanpa izin. Su Qingxuan kembali ke rumahnya dengan muram dan mendapati pintu rumah kayu ibunya tertutup. Ibu, Suaner telah kembali. Su Qingxuan menyapa ibunya dengan putus asa sebelum mendorong melalui pintu. Maiden suci Sumeng bersandar ke jendela dan menatap pemandangan indah di luar. Tiba-tiba, dia menghela nafas. Suaner, burung-burung gagak telah bermain di pohon-pohon sepanjang hari. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Petik 2. Su Qingxuan kaget. Kata-kata ibunya jelas tidak ditujukan pada siapapun khususnya, tapi dia memang punya kabar. Dia dengan ringan mengepalkan cincin penyimpanan di tangannya dan ragu-ragu. Dia tidak tahu apakah dia harus memberikannya kepada ibunya. Suaner, aku melihat bahwa kamu tidak terlihat begitu cantik. Apakah pohon berharga Dewa Bulan masih sakit? Kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu.
Kamu hanya seorang gadis muda, dan selalu ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan. Serahkan pada sekte untuk khawatir tentang pohon itu. Petik 2. Su Qingxuan sedikit marah ketika pohon itu disebutkan. Ibu, jangan bicara tentang pohon itu, oke. Kami telah menemukan akar penyebab penyakitnya. Petik 2. Oh, lalu mengapa kamu masih terlihat sangat tertekan? Holy Maiden Su Meng tidak bertanya tentang pohon itu. Dia tidak tertarik pada sekte Dewa Bulan saat ini. Satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah perasaan putrinya. Ai, itu semua karena Su Qingxuan hendak berbicara nama Cao Yuan, tetapi pada akhirnya dia berhenti melakukannya. Apa itu? Apakah seseorang membuatmu tidak bahagia? Petik 2. Ya, pria itu sangat mengerikan. Gumam Su Qingxuan. Dia tidak benar-benar memiliki masalah dengan Jiang Chen. Itu hanya ketidaknyamanan yang mengganggu. Untuk beberapa alasan, dia tidak bisa melupakan fakta bahwa dia telah memperlakukan Susan dengan sangat hormat, tetapi bukan dia, gadis suci terpenting dari sekte Dewa Bulan. Sejujurnya, Su Qingxuan tidak menyadari perhatian Jiang Chen. Namun, perhatian yang dia rasakan dari pria itu bukanlah kekaguman antara seorang pria dan seorang wanita, tetapi sebuah kesantaian yang hanya ada antara dua orang yang sangat akrab satu sama lain. Secara umum, keakraban ini hanya ada di antara anggota keluarga. Tidak ada alasan, tidak ada sapa, dan tidak ada kepura-puraan. Pria apa? Maiden Suci Su Meng tersenyum. Aneh, aku pikir Moon God Sect kamu biasanya melarang pria memasuki area inti, bukan? Petik 2. Ai, aku tidak tahu kamu begitu bergosip, Ibu. Kami mengundang orang untuk melihat pohon berharga Dewa Bulan, ingat. Orang itu, yah, ternyata dia sebenarnya memiliki beberapa keahlian. Petik 2. Siapa yang kamu bicarakan? Kata Su Meng dengan setengah senyum di wajahnya. Dia tidak merasa cemas dengan putrinya menjelajahi kedalaman cinta sama sekali. Lagi pula, putrinya sudah lebih dari 20 tahun. Bahkan, dia bahkan tidak ingin putrinya menjadi gadis suci. Menurut pendapat Su Meng, hampir tidak ada orang normal di seluruh Moon God Sect. Hampir semua dari mereka adalah pembudidaya berhati batu yang telah memperdagangkan kemanusiaan mereka untuk ditanami. Ayo, beritahu aku. Apakah dia Pilking itu, seseorang dari Pilvire City? Aku pikir aku mendengar namanya disebutkan pagi ini. Petik 2. Tidak, bukan dia. Su Qingxuan tidak merasakan satu ons itikat baik terhadap Pilking Jilang. Orang itu hanya pembual egois tanpa pengetahuan nyata. Oh, lalu siapa yang kamu bicarakan? Holy Maiden Su Meng sepertinya tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan kebenaran dari Su Qingxuan. Ibu, jangan tanya. Dia lebih tertarik pada kamu daripada dia pada aku, kamu tahu. Petik 2. Wajah Holy Maiden Su Meng berubah tiba-tiba. Suaner, bagaimana kamu bisa membuat lelucon yang tidak menyenangkan untuk ibumu sendiri? Aku tidak bercanda, aku pikir orang itu memiliki sekrup longgar di kepalanya. Pada awalnya dia mengatakan kepada aku untuk tinggal di belakang, dan aku pikir dia akan mengaku pada aku atau sesuatu seperti orang-orang jahat lainnya. Tetapi, dia bertanya kepada aku apakah aku putri Su Meng sebelum memberi aku cincin penyimpanan. Dia mengatakan kepada aku untuk memberikannya kepada kamu. Petik 2. Apa yang kamu katakan? Su Meng segera menjadi gelisah. Di mana cincinnya? Cepat, tunjukkan padaku. Apalagi yang dia katakan? Petik 2. Dia tidak mengatakan hal lain. Dia hanya mengatakan kepada aku untuk memberi kamu cincin jika aku benar-benar peduli. Huff. Seolah-olah aku membutuhkannya untuk memberitahu aku itu. Su Qingxuan cemberut. Di samping keluhan, dia tidak berlengah-lengah. Dia memberikan cincin penyimpanan kepada ibunya. Ketika ibunya menerima cincin itu dan memeriksa isinya, gemetar menjalari seluruh tubuhnya. Ekspresi kegembiraan liar tiba-tiba mewarnai wajahnya. Dia mengambil item dari cincin itu, yang ternyata menjadi anting-anting tunggal. Tangan dan bibir Holy Maiden Su Meng bergetar tak terkendali saat dia memegangi anting-anting itu. Jelas bahwa emosinya benar-benar di luar kendali. Ibu, apa yang salah? Su Qingxuan takut dengan perubahannya. Itu dia, Suaner. Ini ayahmu yang membawakan aku pesan. Ini, anting-anting ini adalah apa yang biasa aku kenakan di provinsi Jianghan. Ketika Moon God Sect membawaku pergi, anting-anting itu hilang dalam perkelahian. Ini dia, tidak ada kesalahan. Suaner, ayahmu akhirnya datang untuk menemukanku. Su Meng terdengar tidak jelas. Dia berada di ambang gangguan emosi total.
Chapter 1125. Gadis suci Su Meng diserang kegirangan. Su Qingxuan menghampiri ibunya dan ingin melihat lebih dekat anting-anting itu. Namun, Su Meng memegangnya dengan kuat di tangannya dan terus menatapnya seolah itu satu-satunya sumber kebahagiaan dan hal yang paling berharga di dunia. Ibu, tidak bisakah kamu membiarkan aku mengintipnya? Rasa penasaran Su Qingxuan terusik. Butuh beberapa saat sebelum Su Meng akhirnya bisa melepaskan genggamannya dan menempatkan anting-anting itu dengan lembut ke tangan Su Qingxuan. Ibunya memperlakukannya sebagai hal yang paling rapuh di dunia. Su Qingxuan juga diserang oleh emosi. Dia mengerti bahwa anting-anting itu mewakili cinta dan kerinduan di antara orang tuanya. Itu adalah simbol harapan. Dia tidak berani ceroboh ketika dia diberi anting-anting. Tampaknya bukan sesuatu yang istimewa, hanya aksesoris semi mulia dari dunia sekuler. Seorang kultivator sejati tidak akan pernah repot mengenakan hal seperti itu. Suaner, anting-anting ini benar-benar nyata. Siapa yang menyuruhmu memberikan ini padaku? Dia terlihat seperti apa? Dia bisa jadi ayahmu. Su Meng tidak bisa lagi menjaga ketenangannya. Ah ibu, pria itu masih sangat muda. Dia belum genap 30 tahun. Seorang rekan murid bernama Susan berusia 28 tahun. Namun dia memanggil kakak perempuannya. Ini berarti bahwa dia belum berusia 28 tahun. Bagaimana mungkin dia menjadi ayah? Su Qingxuan tidak ingin menuangkan air dingin pada ibunya, tetapi dia merasa berkewajiban untuk mengatakan yang sebenarnya. Su Meng tidak berkecil hati. Bahkan jika dia bukan ayahmu, dia pasti teman ayahmu. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa menjelaskan anting-anting ini? Mengapa dia secara khusus membawanya kepada aku? Petik 2. Dia membuat poin yang bagus. Su Qingxuan menghela nafas dengan lembut. Ibu, ada beberapa hal yang belum aku beritahu. Beberapa hari yang lalu, aku mengirim seseorang untuk menyelidiki kerajaan timur. Wilayah Jianghan terus ada, tetapi tidak pergi dengan nama Jiang lagi. Duke of Jianghan dan Jiang Chen lebih lama di sana. Penyelidik mengatakan bahwa mereka harus binasa ketika modal surgawi abadi menyerang domain Myriad. Petik 2. Tidak, mustahil. Anting-anting ini tidak bohong. Su Meng tetap tegas. Ayahmu baik-baik saja dan begitu juga saudaramu. Ibu, mengapa kamu tidak memeriksa apakah ada hal lain di lingkaran penyimpanan? Su Qingxuan tidak berusaha berdebat dengan ibunya. Ada sedikit artinya dalam mencoba untuk menyangkal kepercayaan ibunya yang teguh. Su Meng tiba-tiba teringat bahwa ada sesuatu yang lain di atas ring. Dia melirik dan memperhatikan catatan kecil di dalam. Karena sulit menahan diri, dia segera membukanya. 30 tahun terpisah, 30 tahun rindu. Sekarang aku tinggal di Frostmoon City, karena aku ingin bertemu denganmu lagi. Hanya 2 kalimat yang ditulis di atas kertas. Tidak ada tulisan, nama, atau apapun untuk membantu mengidentifikasi pengirim. Namun, Su Meng segera merosot ke tanah dan menangis setelah membacanya. Suaner, itu benar-benar ayahmu. Ini tulisan tangannya dan cara bicaranya. Suaner, aku harus turun gunung. Aku harus pergi ke Frostmoon City. Dia kehilangan semua kekuatan dari anggota tubuhnya karena gelombang emosi yang hebat, tetapi suaranya tetap sangat tegas dan tak tergoyahkan. Su Qingxuan mencatat bahwa tidak ada kata-kata menawan atau janji cinta abadi dalam 2 kalimat. Namun, itu mengandung semua rasa sakit dan kerinduan dari 30 tahun perpisahan mereka. Ini adalah cinta yang hebat yang tidak membutuhkan gerakan muluk atau kata-kata penuh bunga. Su Qingxuan sangat tersentuh. Jika itu benar-benar tulisan tangan ayahnya, maka cinta di antara kedua orang tuanya pasti lebih besar dari apapun. Mereka melawan segala rintangan hanya agar mereka bisa sekali lagi melindungi dan saling memperhatikan. Bahkan ruang dan waktu tidak dapat memisahkan mereka. Pesan singkat Jiang Feng telah ditulis setelah banyak pertimbangan. Dia sebelumnya menulis surat yang diisi dengan puluhan ribu kata, tetapi dia menyadari bahwa kerinduan selama 30 tahun tidak dapat diungkapkan dengan benar dengan tinta dan kertas. Dia dengan cepat menyadari bahwa kata-kata itu dangkal. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan istrinya saat ini, tetapi dia yakin perasaannya tidak berubah. Jika demikian, apa gunanya menulis begitu banyak kata? Setelah banyak bolak-balik, ia memutuskan untuk menulis hanya 2 kalimat. Jika hati mereka benar-benar selaras, istrinya akan memahami kedalaman dalam 2 baris kata dan datang untuk menemuinya. Jika mereka ditakdirkan untuk tidak bertemu, dia bisa menyimpannya sebagai momen.
Mengetahui tentang keamanan satu sama lain sejuta kali lebih baik daripada tidak tahu sama sekali tentang yang lain. Su Meng meraih tangan putrinya dengan erat. Xuan, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan membawa ibu turun gunung untuk mencari udara segar pagi ini? Nah, ibu sudah berubah pikiran. Aku ingin pergi. Sekarang, Su Qingxuan mengerti bahwa ibunya punya alasan bagus untuk bersemangat, jadi dia dengan cepat mengucapkan kata-kata penghiburan. Ibu, karena semuanya sudah pada titik ini, aku akan menemukan cara untuk mewujudkannya. Namun, kita harus tetap waspada dan mengambil langkah demi langkah. Pertama-tama, kita perlu mempertimbangkan apakah ini jebakan atau semacam lelucon kejam. Itu tidak mungkin, tetapi kita harus siap secara mental. Kedua, kita juga harus mempertimbangkan keselamatan ayah. Jika sekte menemukan bahwa ayah telah menghubungi kami, konsekuensinya tidak terbayangkan. Ketiga, kita juga harus mempertimbangkan bagaimana kita bisa membiarkan kalian berdua bersatu kembali. Aku akan memastikan untuk mewujudkannya bahkan jika aku akan dihukum karenanya. Petik 2. Tidak, aku tidak bisa begitu egois. Ayahmu dan aku tidak akan membiarkanmu mengambil hukuman demi kami. Kami akan menunggu. Suatu hari, kamu akan menjadi sekte dan kamu kemudian dapat menentukan nasib kami. Petik 2. Su Qingxuan menggelengkan kepalanya. Butuh berabad-abad dan milenium sebelum itu terjadi. Sekte Master masih muda, jadi itu akan bertahun-tahun sebelum mereka pensiun. Kalian berdua tidak pernah mencapai ranah kaisar, aku khawatir waktu tidak ada di sisimu. Su Meng telah abstain dari kultivasi. Dia memiliki bakat sebagai gadis suci, tetapi karena mengabaikan dao bela dirinya, dia bahkan belum mencapai ranah asalnya. Adapun Jiang Feng, Su Qingxuan belum bertemu dengannya, tetapi kerajaan timur adalah tempat dengan bakat dao bela diri terbatas. Bahkan jika dia memiliki terobosan, dia kemungkinan besar adalah seorang kultivator asal. Dia tidak bisa membantu tetapi khawatir tentang masalah ini. Orang tuanya tidak memiliki umur seumur hidup karena tingkat kultivasi mereka yang terbatas. Mereka tidak bisa menunggu terlalu lama. Sangat tersentuh oleh cinta yang dimiliki kedua orang tuanya, dia mulai membuat rencana kawin lari yang berani untuk mereka. Dia bertekad untuk memenuhi keinginan ibunya walaupun dia akan dihukum karenanya. Dia mengerti bahwa suatu hari ibunya akan mencapai batas keletihan. Kehidupan sehari-harinya dipenuhi dengan kesedihan dan penderitaan. Bangun setiap hari adalah tantangan tersendiri. Ibu, jangan khawatir, aku akan mengaturnya. Kami akan berangkat siang hari besok, pikirannya sudah ditentukan. Dia akan melaksanakan rencananya. Xuaner, kamu harus merencanakan dengan hati-hati. Kamu tidak harus melibatkan diri dalam masalah aku. Sekte Dewa Bulan tidak mengandung sedikit pun belas kasihan. Setelah kamu tidak berharga bagi mereka, mereka tidak akan ragu membuang kamu seperti sampah. Ibu telah mengalaminya secara langsung, tiba-tiba Su Meng berkata. Itu adalah pertama kalinya dia menjelek-jelekkan sekte dan menjadi pengingat bagi putrinya. Ibu, jangan khawatir, aku tahu apa yang aku lakukan. Xuaner, bahkan jika kita melakukan perjalanan menuruni gunung, bagaimana kita bisa menemukan ayahmu di kota sebesar Frostmoon City? Su Meng bingung. Ibu, aku tahu di mana mereka berada. Utusan Cao Yuan dan Kaisar Peerless keduanya saat ini tinggal di divisi pertama sekte di Frostmoon City. Ayah pasti ada di sana juga. Petik 2. Sekte Master kedua memiliki harapan yang sangat tinggi untuk Su Qingxuan. Karena itu, dia mulai mengendalikan dan memeriksa setiap gerakan muridnya. Su Qingxuan merasa ini sangat sulit untuk digunakan. Sekte Master kedua sangat ketat karena dia tidak ingin muridnya berjalan di jalan yang sama dengan ibunya. Ketika Su Qingxuan meminta izin untuk membawa ibunya turun gunung, tuannya menolaknya tanpa berpikir atau mempertimbangkan. Qingxuan, kamu harus memikirkan ini. Nasib buruk sama gigihnya dengan debu merah. Biarkan kemalangan ibumu menjadi pelajaran pahit untukmu. Sekte kedua memperingatkan dengan tegas. Su Qingxuan sangat menghormati tuannya dan jarang menentang perintah tuannya. Namun, hari ini adalah salah satu hari yang langka. Dia memelototi tuannya dengan ganas. Tuan yang terhormat, bisakah kamu benar-benar menyalahkan ibu aku atas tindakannya? Dia hanya bayi ketika dia meninggalkan sekte Dewa Bulan. Bagaimana dia bisa tahu? Apa yang terjadi setelah itu adalah kelanjutan dari takdir. Dia merasa sudah saatnya berbicara sepatah kata atas nama ibunya. Sekte Master kedua menatap Su Qingxuan dengan sangat tidak percaya.
Dia tidak pernah membayangkan bahwa muridnya yang taat benar-benar akan membalasnya. Su Qingxuan tidak mengatakan sesuatu yang salah, tetapi kepada sekte kedua, itu adalah tindakan pembangkangan dan rasa tidak hormat. Qingxuan, apakah kamu akhirnya belajar untuk tidak menghormati tuanmu? Suaranya keras dan dingin. Su Qingxuan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, memperlihatkan leher putihnya yang bersalju. Tuan yang terhormat, aku sudah cukup. Semua orang telah mengkritik ibuku sejak hari aku bisa berbicara. Mereka jelas tahu bahwa itu bukan kesalahannya, namun mereka terus menyalahkan, meremehkan, dan mengejek. Pernahkah ada orang yang berpikir bahwa dia sebenarnya tidak bersalah? Bahkan jika dia salah, pada akhirnya, dia tetap ibuku. Selain itu, bukankah dia sudah memberikan gadis suci kepada sekte sebagai pengganti? Dia telah melunasi utangnya kepada sekte dan kemudian beberapa. Su Qingxuan berteriak di bagian atas paru-parunya, melampiaskan frustrasi dan kemarahannya yang telah menumpuk selama bertahun-tahun. Sekmaster kedua benar-benar tercengang oleh ledakan muridnya yang tiba-tiba. Kata-kata Su Qingxuan telah melelehkan beberapa belas kasih yang telah lama dia segel dalam es. Memang, apakah Su Meng benar-benar berdosa? Apakah benar-benar pantas untuk menyalahkan segalanya padanya? Bahkan jika dia benar-benar berdosa, bukankah dosanya telah dihapuskan ketika dia memberikan putrinya, seorang gadis suci yang bahkan lebih mengesankan, kepada sekte itu? Sekte kedua tiba-tiba kehilangan kata-kata. Dia memahami muridnya dengan sangat baik. Su Qingxuan pasti akan memberontak jika didorong terlalu jauh. Sekmaster kedua mendesah panjang. Kamu bisa melakukan perjalanan menuruni gunung bersama ibumu. Tapi ingat, kamu harus kembali dalam 3 hari dan kamu tidak harus meninggalkan batas kota Frostmoon. Kalau tidak, kamu akan dihukum sesuai dengan aturan sekte. Petik 2.